Terima kasih banyak Gumanti TV, channel Gumanti TV yang telah mewawancarai kami, yaitu tentang topik persoalan dan permasalahan uh, kan Nagari Alang Panjang bersama dengan nenek mamanya. Beberapa waktu yang lalu mungkin kita sama-sama mengetahui dan sangat viral di media sosial, ada terjadi beberapa kekisruhan, ada semacam mosi tak percaya oleh masyarakat di kampung kita, di negari kita, di Alang Panjang, ke Negari Alang Panjang pada umumnya. Itu ada miskomunikasi saya melihat. Jadi kita dan saya sebagai perantau tentu lebih melihat pada sisi netralnya. Kita memberikan pandangan-pandangan kita sesuai dengan topoksi kita sebagai ketua adat seni dan budaya di perantauan. Saya melihat kemarin itu di kampung kita memang terjadi kekisruhan dan beruntutnya kemarin di PLT kan ketuakan Alang Panjang oleh wali negari. Hal ini saya tengok dan saya melihat, dan setelah saya ikut turun langsung ke Alang Panjang kemarin, dan saya menemui beberapa masyarakat, beberapa tokoh, termasuk ketuakan dan lain-lain, dan saya mengambil benang merahnya. Ini adanya kesalahan paham dan miskomunikasi yang tidak terukur. Saya melihat wali negari di dalam hal ini menjalankan fungsi, tugas pokok dan fungsinya sangat keliru. Lembaga adat itu adalah KAN, Kerapatan Adat Nagari itu adalah lembaga independen yang ada di negari kita. Jadi KAN itu tidak boleh di PLT-kan oleh wali negari. Dasarnya wali negari apa? Apa dasar hukum wali negari mem-PLT-kan ketua KAN? Tentu kami sebagai anak kemenakan, baik yang berada di perantauan, baik pun ada di ranah di kampung halaman, tentu mempertanyakan ini, substansinya apa. Jadi saya melihat ada semacam manuver-manuver atau intrik-intrik atau semacam yang membonceng dalam hal ini. Wali negari sendiri tidak menyadari ketua KAN itu adalah berasal dari suku Bendang, yaitu dari Payuang Panji Malayu. Penghulu kami di Payuang Malayu, yaitu Kakanda Irdam Datuk Bijo Sari Dirajo. Dalam mem-PLT-kan itu wali negari saya sangat keliru. Kami sudah berkoordinasi kemarin dengan Elkam Sumatera Barat, Pak Fauzi Bahar, dan saya langsung melaporkan hal itu kepada Pak Fauzi Bahar. Ini adalah kekeliruan dan pekerjaan yang terburuk yang dilaksanakan oleh wali negari Alang Panjang. Belum pernah terjadi hal ini di Sumatera Barat, baru satu-satunya ini yang terjadi di Alang Panjang. Makanya saya terpanggil sebagai tokoh adat, tokoh masyarakat yang ada di Provinsi Riau. Saya juga punya kapasitas sebagai ketua Lembah Gumanti di Korwil Lembah Gumanti, dan juga sebagai wakil ketua perkumpulan keluarga Kabupaten Solok Provinsi Riau di bidang adat, seni dan budaya. Juga saya jadi pengurus di Ikatan Keluarga Minang Riau di bidang adat dan budaya. Juga di Forum Pembaruan Kebangsaan di FPK. Forum Pembaruan Kebangsaan itu ada beberapa komponen masyarakat paguyuban mulai dari Aceh sampai ke Papua dan termasuk etnis-etnis lain. Jadi kita juga cukup berperan, itu di SK-kan oleh Gubernur Riau. Jadi saya memandang persoalan-persoalan di negari kita banyak yang bermain, saya lihat. Ada manuver-manuver. Jadi saya himbau terutama kepada wali negari, Anda tolonglah kembali kepada fungsi dan tugasnya. Karena menurut undang-undang, menurut peraturan-peraturan, tidak ada wali negari boleh mem-PLT-kan ketua KAN. Ketua KAN itu adalah lembaga terhormat di negari kita. Kalau ketua KAN-nya yang bersalah, pribadinya yang bersalah, ada mekanisme untuk menyelesaikan itu. Dan ada tuku tiga sejarangan itu, seperti KAN, wali negari, dan BPN. Saya lihat memang di negari kita sangat memalukan kemarin. Ada demo-demo, mosi-mosi tak percaya, di berendelnya rumah balai-balai kita atau balai-balai adat kita. Kita sangat prihatin melihat balai-balai adat kita aja sampai sekarang kita masyarakat Alang Panjang belum ada satupun yang punya wacana untuk merehab atau merenovasi itu. Mungkin yang paling terjelek di Sumatera Barat balai-balai kita. Ditambah dengan lagi kelakuan-kelakuan dari masyarakat kita kemarin yang bermanuver. Dan lagi kemarin itu pihak-pihak lain mempergunakan tangan wali negari untuk mem-PLT-kan ketua KAN. Ini tidak boleh dan tidak pernah boleh terjadi. Saya sebagai putra daerah Alang Panjang
kami telah melaporkan ini juga ke Polda. Kemarin saya di Jakarta, saya sekarang masih ada di Jakarta bersama Gumanti TV yang sedang mewawancarai saya sekarang, dan juga media-media tadi saya di media center di DPR RI juga saya menyampaikan. Saya juga sudah menemui Komisi 3 bidang hukum dan juga menemui Komisi 2 di bidang HGU dan tanah terlantar. Jadi saya minta, saya harap tolonglah duduk bersama nenek mama, wali nagari dan pemuka adat. Dan kalau ini dilanjutkan oleh wali nagari mem-PLT-kan dan tidak mencabut PLT itu, saya akan mengkasuskan ini sebagai kasus hukum karena telah merugikan pihak ketua KAN sendiri, baik secara pribadi baik kelembagaan. Saya sendiri sebagai tokoh perantau tidak membela pribadinya Irdam Ilyas Datuk Bijo Saridirajo. Kalau beliau bersalah, ya kan sama-sama kita proses, ya silakan. Ada kemarin isu-isu itu akan memproses masalah keuangan, KAN apa segala macam. Kita welcome saja, terbuka saja, tidak ada. Kalau beliau terutang nanti, kalau beliau bersalah nanti, ya kita salah kita timbang. Kok gawa kita timbang, kok salah kita kalau utang kita bayar. Kami sebagai masyarakat, kami sebagai anak kemarakan itu sebuah kewajiban kami. Kalau memang beliau berhutang, kalau memang beliau dinyatakan salah, tentu salah kita timbang. Jadi kami minta pihak-pihak baik wali nagari, camat, bupati, tolong hentikan intervensi-intervensi, tolong hentikan manuver-manuver. Baik, saya mencium ada gelagat-gelagat, ada pihak-pihak lain yang ikut. Misalnya saya tidak menjustis seseorang atau tidak menjustis kelompok-kelompok. Tolonglah kalau ada anggota dewan, tokoh-tokoh masyarakat, elit-elit dan tokoh-tokoh Alan Panjang, baik tokoh nasional maupun tokoh nagari, tokoh dimanapun lah, tolong jangan kita merusak negeri kita, merusak nagari kita. Adat di nagari Alan Panjang itu adatnya lah tabantang. Kalau kita ingin misalnya ada kesepakatan, ada yang dilanggar oleh KAN kita, mari kita melalui proses-proses yang ada dan mekanisme yang ada di negara kita. Kan ada prosesnya. Lembaga KAN tidak boleh dibubarkan, siapapun orangnya. Saya katakan sekali lagi, maupun camat, wali nagari, bupati, gubernur pun sekalipun. Pihak pemerintah tidak boleh. Kita udah mungkin boleh bacalah nanti channel TV juga boleh melihat Gumanti TV, dan juga masyarakat itu kita udah ada undang-undang baru tentang pemekaran daerah Sumatera Barat, adat bersandi Sarak bersandi Kitabullah. Jadi kalau sepanjang tidak ada yang dilanggar oleh ketua KAN itu sendiri, baik itu perda maupun peraturan-peraturan yang mengikat, berarti mereka tidak boleh diberhentikan dan tidak boleh berhentikan di tengah jalan. Ketua KAN itu sudah terpilih dari tahun 2021 sampai 2026. Kalau kita hormatilah proses itu. Karena yang berhak memberhentikan nenek mama KAN itu adalah nenek mama. Nah, nenek mama yang memilih di lembaga KAN itu sendiri. Tidak boleh orang luar. Tidak ada oleh terpensi. Pihak pendemo, mosi-mosi tidak percaya. Apalagi saya dengar kemarin itu ada organisasi-organisasi tertentu. Kami akan bergerak. Saya akan menuntaskan ini. Kalau siapapun orangnya, siapapun dia, mau anggota dewan dia, mau tokoh masyarakat dia, mau tokoh nasional dia, mau tokoh apapun mereka, dan siapapun mereka, kalau dia melanggar hukum, kita proses dengan hukum. Ini urusan lembaga adat. Jadi negeri kita tidak boleh kita buat rancu, tidak boleh kita buat negeri kita sebagai negeri preman. Alan Panjang itu adalah Pulau Kasih zaman dahulunya, udah punya tatanan-tatanan. Kita ada 30 datuk-datuk dan nenek mama kita dulu yang membentuk kesepakatan bersama. Kalau kita ingin menombak, ya silakan kita duduk bareng, duduk bersama. Jangan kita kayak ini. Kemanapun, ini bisa rujukan nanti bagi Gumanti TV, itu di Riau, di air tiris itu ada kerajaan Melayu Kampar namanya. Itu yang jadi penghulunya, yang jadi rajanya orang Bendang. Di sana hanya boleh 2 jadi raja. Pertama orang Bendang, kedua orang Domo. Kalau tidak ada orang Bendang, maka deputinya orang Domo. Kalau tidak ada orang Domo, maka deputinya orang Bendang. Nah, begitu timbalannya. Dan juga ada di Indopuro. Indopuro itu ada Melayu dan ada juga Melayu Bendang. Sekarang kawan saya tuh seorang kolonel, beliaulah jadi raja, jadi kesultanan di Indopuro. Itu bersuku Melayu Bendang. Jadi Bendang dengan Melayu itu udah satu kesatuan dari dahulu. Melayu, Bendang, dan Panai. Kalau di Alan Panjang dia satu penghulu. Dan juga ada di Malaysia. Kawan saya nanti kami akan mengadakan acara di Alam Panjang, nanti insya Allah akan dihadiri oleh 5.000 pengunjung. Nanti saya akan undang juga Gumanti TV untuk hadir meliput acara ini.
Itu ada juga orang Bendang yang jadi di kerajaan sana di Malaysia. Saya udah komunikasi kemarin dengan dia. Nanti akan kami kumpulkan senusantara ini. Siapa-siapa orang Bendang yang berperan di luar. Kami bukan bukan berarti memuji-muji gitu kan. Atau janganlah kita menepi air di dulang gitu. Jadi kita marilah kalau ada yang tidak bisa kita komunikasikan dengan kami, komunikasikan dengan masyarakat yang ada di kampung halaman, komunikasikan dengan kita, dengan perantau. Jangan kita sebagai arogan. Dan saya minta lagi Bupati Solo, jangan Anda coba-coba arogan. Saya sudah komunikasikan ini, saya sudah bicarakan baik dengan Kapolri, baik dengan staf kepresidenan, KSP, dan juga dengan DPR. Saya akan komunikasikan ini, kalau Anda buat gaduh lagi di Solo, kami siap menentang Anda. Dan jangan coba-coba di Alan Panjang Anda mengintervensi. Saya juga akan usir Anda dari Alan Panjang. Karena saya juga putra daerah Alan Panjang. Kami berhak di sana. Nah, jangan Pak Bupati, mohon maaf, tolong Anda undang kami, duduk bareng dengan kami. Jangan coba lagi intervensi seperti Salayo semalam. Salayo ketuakannya itu dilantik seperti eselon itu. Jadi jangan coba kan Alan Panjang begitu. Saya akan angkat ini sampai ke Jakarta. Saya minta kawan-kawan saya yang di dewan-dewan yang dari Dapil 4, tolong jangan ikut-ikut intervensi. Dan tokoh-tokoh, termasuk tokoh-tokoh adat, nenek-nenek mama yang bermain-bermain, silakan. Karena Anda nanti akan saya jerat. Kalau Anda udah teken dia jadi ketuakan sampai 2026, ya kita tunggu dia sampai 2026. Kalau punya ambisi dan punya nafsu mau jadi ketuakan, silakan nanti 2026. Kalau sekarang, kalau secara adat tak bisa kita selesai, kita limpahkan kepada pihak hukum. Demikian saja mungkin secara ringkas saya sampaikan ke channel TV Gumanti. Nah, dan lain kali, dan saya akan terus memberikan informasi-informasi ini ke Gumanti TV. Saya akan merilis lagi berita-berita ini karena saya juga tergabung di dalam media di Riau. Terima kasih atas perhatian. Semoga masyarakat dapat pencerahan dan dapat menerima apa yang kami sampaikan ini. Kami atas nama anak nagari dan juga dari kaum suku Bendang, tentu kami berkepentingan membela kebenaran ini. Kami tidak akan membela siapapun, tapi kami akan berjalan dengan koridor yang jelas. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.